Nah, kali ini kita akan bercerita sebuah film berjudul The Circle yang rilis tahun 2017. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang bekerja di sebuah perusahaan sosial media yang sangat mengerikan. Di mana perusahaan sosial media itu di sistemnya terdapat sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk semua orang tidak memiliki privasi lagi. Dan aplikasi tersebut sangatlah berbahaya dalam kehidupan. Nah, bagaimana kisah dalam film satu ini? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Yes. Are we? Yeah. Adalah May Holland, seorang gadis yang tengah beranjak dewasa dan kini memutuskan untuk memulai karir pertamanya. Berkat bantuan dari seorang temannya yang bernama Annie, May akhirnya berhasil diterima kerja di The Circle, salah satu platform media sosial terbesar yang berbasis di Amerika. What? I got you an interview tomorrow. Shit, Annie, I love you. Saat memulai hari pertamanya bekerja, May sempat diajak berkeliling oleh Annie. Dengan sangat takjub, gadis itu begitu terkesima melihat suasana yang ada di The Circle. Tak hanya pada lingkungan kerjanya saja, tetapi juga pada aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja di sana. Sebagai pekerja di divisi Customer Experience, May tak hanya diwajibkan untuk menjaga tingkat kepuasan para pengguna platform di The Circle saja, tetapi juga harus memastikan dirinya mendapatkan nilai yang baik melalui survei yang ia berikan. Di hari yang berbeda, seluruh karyawan The Circle diminta untuk berkumpul di salah satu hall yang menampilkan sang CEO sebagai pembicaranya. Sebagaimana agenda yang telah berlangsung selama ini, acara bertajuk Dream Friday itu diisi dengan memperkenalkan penemuan terbaru dari The Circle, yaitu si Change, kamera nirkabel yang berukuran kecil yang bisa dipasang di mana saja dan mampu menampilkan tangkapan video secara real time, bahkan tanpa membutuhkan daya sekalipun. Tak hanya itu, pengguna si Change ternyata tak hanya bisa melihat kondisi yang terjadi secara real time saja melalui sambungan satelit, tetapi juga bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai kualitas udara, volume lalu lintas, pola cuaca, biometrik, pengenalan wajah, dan banyak info lainnya yang diberikan oleh perangkat kecil tersebut. Menariknya, CEO bernama Imon Bailey itu juga mengklaim bahwa dirinya telah memasang si Change di banyak tempat tanpa diketahui oleh siapapun. Hal itulah yang ia klaim sebagai perangkat yang tak memerlukan izin. Meski terdengar aneh, namun Bailey menegaskan bahwa dengan adanya si Change, maka tiran, teroris, dan momen penting apapun bisa ditangkap oleh perangkat kecil miliknya tanpa bisa bersembunyi lagi. Di hari liburnya, May yang sangat merindukan orang tuanya lalu memutuskan untuk pulang dan meluangkan akhir pekannya bersama keluarga. Dari sinilah terungkap bahwa ayah May ternyata menderita multiple sclerosis yang membuatnya tak bisa beraktivitas seperti orang normal. Namun hal itu juga yang membuat kebersamaan mereka begitu sangat lekat. Tak hanya sekedar meluangkan waktu bersama, orang tua May ternyata juga masih berharap agar putri mereka bisa memiliki pasangan yang baik. Seperti saat ini, di mana orang tua May menganggap putrinya memiliki hubungan spesial dengan Mercer. Meski sebetulnya tak ada sedikit pun ketertarikan dari May pada teman masa kecilnya itu. Sekembalinya di kantor, May kini diminta untuk membuat akun media sosial di kantornya. Tujuannya tidak hanya untuk mendaftarkan dirinya secara formal pada platform itu saja, tetapi agar ia bisa berinteraksi lebih intens dengan rekan kantor lainnya melalui akun media sosial tersebut. Sejak saat itulah, May mulai banyak mendapat teman baru hingga tak terasa ia telah melalui sebulan pertamanya tinggal di asrama dan jauh dari orang tua. Rasa rindu pada kehidupan di rumahnya hanya bisa diluapkan May melalui panggilan video. Namun kali ini ada sesuatu yang menarik perhatian May. Karena ternyata di rumah orang tuanya nampak lampu gantung dengan hiasan alat tanduk rusa yang dibuat sendiri oleh Mercer. Kekaguman itulah yang membuat May iseng untuk memfoto dan postingnya melalui akun media sosial Circle miliknya. Bekerja di Circle tidak hanya membuat May mendapat jaminan kesejahteraan saja, tetapi gadis itu juga mendapat jaminan kesehatan yang bahkan belum pernah ada di tempat lainnya. Melalui sensor yang dikemas dalam minuman, tubuh May kini bisa dipindai untuk mengetahui kondisi di dalamnya.
termasuk potensi penyakit yang mungkin saja bisa muncul dalam tubuhnya. Yang menariknya lagi, The Circle ternyata juga siap menangani kasus multiple sclerosis yang diidap oleh ayah May. Karena hal itulah, May pun merasa sangat bahagia soalnya telah ada harapan baru untuk menyembuhkan ayahnya itu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu May melalui sambungan telepon saat gadis itu masih bersama Annie. Thank you. Oh, love you. I love you too. Nah, pada kesempatan yang lain, Tom Stanton selaku Chief Operating Officer di Circle akhirnya memperkenalkan Olivia Santos yang diklaim sebagai sosok pertama yang kehidupannya akan diekspos oleh si Chance. Melalui platform berbagi video TrueYou, kanal akun Olivia nantinya bisa diakses siapa saja untuk mengetahui bagaimana aktivitas yang dilalui secara real time. Di sisi lain, kemajuan yang didapat The Circle ternyata tidak sepenuhnya dipandang baik oleh sebagian orang. Sebut saja seperti yang dilakukan oleh Ty Levitt. Dalam kesempatannya bersama May, pria itu mengungkapkan bahwa ia awalnya adalah pencipta TrueYou. Namun ia sendiri malah kecewa dalam progres platform tersebut yang kini cenderung digunakan untuk mengekspos kehidupan pribadi setiap orang tanpa adanya privasi sedikit pun. Alasan itu juga yang akhirnya membuat Ty memilih untuk tetap low profile, tidak ingin terlalu mencolok dan dilihat banyak orang serta tetap menjaga privasinya sendiri dari sorotan si Chance. Nah, di hari yang berbeda, May yang saat itu tengah bekerja tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Mercer. Namun siapa sangka, kedatangan Mercer ternyata adalah untuk mengadukan masalahnya. Bukan soal ketertarikannya pada sosok May atau rasa rindunya pada teman masa kecilnya itu. Melainkan Mercer mengaku jika postingan lampu gantung May tempo hari telah mengacaukan kehidupannya. Pria itu mengungkapkan bahwa sejak postingan foto dari May menyebar di The Circle, Mercer seketika langsung diserbu oleh banyak pengguna internet. Mereka bahkan menyebut jika Mercer adalah pembunuh rusa. Tak hanya itu, sejumlah pengguna The Circle lainnya juga sampai membuat kampanye hanya untuk menghentikan Mercer dari pekerjaannya. Parahnya lagi, Mercer yang sempat menjelaskan tentang pekerjaannya sebagai tukang kayu dan sama sekali tidak pernah menggunakan organ binatang dalam pekerjaan karyanya. Dia malah mendapat ancaman akan dibunuh oleh sosok misterius melalui emailnya. Anehnya, May yang mendengar cerita tersebut malah tak sedikit pun berkeinginan untuk membela si Mercer. Ia seolah tak lagi memiliki keberanian seperti yang dimilikinya dulu. Hal itu juga yang disampaikan oleh Mercer pada teman masa kecilnya itu. Ia bahkan sampai mengungkapkan rasa kecewanya pada May yang telah jauh berubah sejak bekerja di The Circle. Tak ingin dibuat pusing oleh kedatangan Mercer tadi, May lalu mengungkapkan emosinya dengan menikmati keindahan pantai di malam itu. Namun hal tak terduga malah terjadi. Ombak besar tiba-tiba datang dan menyapu kayak hingga membuat May terombang-ambing di pantai. Tapi keberuntungan agaknya masih berpihak pada gadis itu. Sejumlah petugas keamanan kemudian datang dan menyelamatkan May. Dari sinilah terungkap bahwa ternyata keberadaan May di pantai tadi sempat tertangkap oleh kamera si Chance yang kebetulan ada di salah satu titik lokasi pantai. Hal itu juga yang membuat petugas keamanan bisa mengetahui bahaya yang tengah mengancam May tadi. Alhasil mereka pun bisa datang tepat waktu dan menyelamatkan gadis tersebut. Nah, menyadari nyawanya telah diselamatkan oleh si Chance, terlebih kondisi sang ayah yang kian membaik sejak mendapat bantuan kesehatan dari The Circle, May akhirnya mendeklarasi dirinya untuk terlibat dalam program si Chance di mana semua orang bisa melihat dirinya secara real time melalui TrueYou. From now on, I'll be wearing a modified sea change camera at all times. I'm going fully transparent. Hari demi hari pun berganti. May nampak mulai terbiasa mengekspos aktivitas setiap detiknya. Namun tampaknya hal itu justru telah membuat hubungannya dengan Annie semakin merenggang.
Ia agaknya tak begitu suka jika dirinya ikut terekspos dan bisa dilihat oleh jutaan pengguna TrueYou setiap kali bertemu dengan Mei. Gagasan The Circle hanya untuk menjadi platform media sosial saja nampaknya mulai merambah pada sektor lainnya. Karena sekarang Bailey malah menginginkan agar The Circle bisa bermitra dengan pemerintah. Sang CEO menginginkan agar semua warga Amerika yang terdaftar di Circle tak perlu repot-repot lagi mendaftarkan dirinya sebagai peserta dalam pemilu mendatang. Mereka bisa menggunakan data pada akun masing-masing untuk ikut serta dalam pemungutan suara. Mendengar gagasan tersebut, Mei malah tercetus ide untuk membawa The Circle lebih jauh lagi. Ia ingin agar The Circle bisa menjadi satu sistem terpadu yang memungkinkan para penggunanya bisa melakukan banyak hal. Seperti membayar pajak, memberi suara dalam pemilu, membayar tiket parkir, atau kewajiban lainnya sebagai warga negara. Dengan kata lain, The Circle secara tak langsung akan bisa memenuhi semua kebutuhan dari setiap penggunanya. Mendengar pernyataan Mei, Anne yang tak setuju jelas merasa sangat risih. Terlebih ia menilai jika semua layanan tersebut seharusnya disediakan oleh pemerintah dan bukan dari pihak The Circle atau yang lainnya. Berbeda dengan Bailey, ia yang kagum dengan ide Mei jelas mendukung penuh apa yang dicetuskan oleh karyawannya itu. Terlebih The Circle juga bisa mendapat keuntungan besar di kemudian hari jika ide tersebut bisa terlaksana. Di hari lainnya, Mei menjadi pembicara di hadapan semua karyawan. Namun kali ini ia memperkenalkan program baru bernama Soul Search. Mei menjelaskan bahwa program yang satu ini diklaim mampu menemukan siapa saja dalam waktu tak lebih dari 20 menit. Ia juga sempat melakukan demonstrasi langsung dengan menemukan sosok buronan hanya dalam waktu 10 menit saja. In seconds, the computer will select at random fugitive from justice. Stop the clock. I guess that's it. Seolah tak puas dengan hasil temuannya tadi, kini Mei malah menawari semua orang di sana untuk memintanya menemukan sosok yang lain. Secara mengejutkan, beberapa penonton malah meminta Mei untuk menemukan Mercer. Meski awalnya enggan menuruti permintaan tersebut, namun Mei yang terdesak akhirnya hanya bisa menuruti permintaan itu. Alhasil, pencarian pada sosok Mercer pun dilakukan. Tak butuh waktu lama, program Soul Search bisa dengan cepat menemukan si Mercer. Namun sayangnya, kedatangan para pengguna The Circle yang menyorotinya menggunakan kamera ponsel telah membuat Mercer begitu tak nyaman. Ia pun lalu memutuskan untuk kabur dari sana, berharap agar dirinya tak perlu diekspos sebagaimana yang dilakukan Mei selama ini. Dan malang bagi Mercer. Upayanya untuk kabur ternyata malah berujung pada petaka. Drone yang berusaha mengikuti mobilnya malah membuat Mercer kehilangan kendali. Alhasil, ia pun terjun bebas bersama mobilnya dari jembatan dan membuatnya meninggoy seketika. Nah, sejak insiden tewasnya Mercer, Mei sempat melalui hari-harinya hanya di kamar rumah orang tuanya saja. Seolah ia masih enggan untuk kembali The Circle dan mengingat kembali memori lamanya. Namun dalam keterpurukan itu, Mei justru seperti mendapat semangatnya lagi. Tepatnya setelah ia terhubung melalui panggilan video dengan temannya Annie. Nah, dari sinilah diketahui bahwa ternyata Annie telah lebih dulu memutuskan untuk meninggalkan The Circle dan memulai hidup barunya di Skotlandia. Namun ia tetap memberi semangat pada Mei untuk bisa memperbaiki semuanya, terutama The Circle dengan semua fitur yang dimilikinya. Dengan semangat baru, Mei pun akhirnya semakin mantap memutuskan untuk kembali ke The Circle. Sekembalinya Mei di The Circle, Mei lagi-lagi dilibatkan menjadi pembicara pada gelaran Dream Friday di kala itu. Kali ini, ia diminta untuk memperkenalkan platform baru The Circle yang diklaim mampu menanggulangi potensi kecelakaan. Namun, siapa sangka, Mei malah memanfaatkan momen itu untuk merubah segalanya. Secara mengejutkan, Mei menantang Bailey dan Tom untuk menjadi bagian dari TrueYou.
Dengan kata lain, tak ada lagi privasi di antara mereka dan siapapun bebas untuk melihat secara real time aktivitas dari kedua petinggi The Circle itu. Menariknya lagi, Mei juga diam-diam telah bekerja sama dengan Tai untuk mengungkap semua email serta akun pribadi dari Bailey dan Tom. Dan betapa malunya kedua petinggi itu, karena sekarang semuanya telah terbongkar. Termasuk rahasia yang bahkan selama ini tak pernah diketahui oleh anggota keluarga atau siapapun dalam hidup mereka. Tak puas dengan hal tersebut, Mei berulang kali menegaskan bahwa saat ini tak ada lagi privasi yang menjadi penyekat antara kedua petinggi itu dengan siapapun di dunia ini. Tak terkecuali dengan para karyawan mereka sendiri. Tak kuat menahan rasa malunya, Bailey dan Tom lalu menghentikan paksa orasi yang tengah digembar-gemborkan oleh Mei. Namun secara tak terduga, kondisi gelapnya hall tak serta-merta menghentikan aksi si Mei. Para pengunjung di tempat itu malah serentak menyalakan ponsel mereka dan mengarahkan cahayanya ke tempat Mei sendiri. Di penghujung orasinya, Mei berpesan agar keberadaan The Circle harus tetap dijaga namun dengan batasan tertentu tanpa harus mengumbar privasi dari setiap penggunanya. Dan tak lama kemudian, ia pun meninggalkan ruangan besar itu bersama dengan rekan-rekan lainnya. Nah, di akhir film, terlihat Mei yang tengah berada di atas kayaknya dan ia juga sempat dihampiri oleh drone milik The Circle yang memantau semua aktivitasnya. Namun berbeda dari sebelumnya, Mei kali ini nampak bisa tersenyum lega dan sangat begitu santuy. Karena ternyata The Circle telah bekerja sebagaimana mestinya dan digunakan untuk kepentingan bersama bagi banyak orang di seluruh dunia. Dan kisah pada film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah cerita dari film The Circle yang rilis tahun 2017. Jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, terkadang privasi orang lain itu sangat seru untuk ditelusuri. Tapi yang namanya privasi sangat berbahaya jika diketahui oleh orang lain, terutama di dunia digital saat ini. Jadi, jaga privasi kalian dengan sangat hati-hati ya sob. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya.